Salam Armada. Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu pertama bulan Agustus tahun 2026. Bersama saya Serda Syalma. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya, yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata selaku Direktur Latihan Matra Laut mendampingi Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan menampilkan sinergi kekuatan matra darat, laut, dan udara dalam skenario peperangan modern pada latihan integrasi TNI tahun 2026 di Dabo Singkep Riau. Dalam latihan integrasi ini menggabungkan teknologi dan strategi peperangan di era modern dengan menampilkan kemampuan tempur perisai Trisula Nusantara dari matra darat, laut, dan udara. Dalam latihan ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan berbagai unsur seperti drone kamikaze AKMKI-50 produksi dalam negeri, Unmanned Surface Vehicle USV kamikaze yang diluncurkan dari KRI Suharto 991, operasi peranjauan, infiltrasi Kopaska, sabotase kabel bawah laut, hingga operasi peperangan cyber untuk melumpuhkan instalasi strategis musuh. Dalam pelaksanaannya, setelah sasaran berhasil dilemahkan, kapal perang TNI Angkatan Laut melaksanakan serangan presisi melalui penembakan rudal C-705 ke sasaran darat. Didukung bantuan tembakan kapal BTK dari KRI Prabu Siliwangi 321, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Raden Edi Marta Dinata 331, serta tembakan multi-launcher rocket system Korps Marinir yang menegaskan daya gempur dan interoperabilitas antar matra. Koarmada RI menunjukkan respon cepat dan kesiapsiagaan tinggi dengan mengerahkan KRI Nala 363, KRI Bung Hatta 370, dan pesawat Kasa guna memperoleh gambaran terkini dalam mendukung operasi SAR terhadap musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II yang mengangkut 286 penumpang di perairan utara Sumeneb, Madura. Dalam operasi tersebut, KRI Nala berhasil mengevakuasi 30 korban selamat dan 2 korban meninggal dunia yang selanjutnya dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara KRI Bung Hatta 370 tetap berada di lokasi kejadian untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan hingga operasi dinyatakan selesai. Koarmada RI melalui tim gabungan Lanal Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah seberat sekitar 8 ton yang akan dikirim ke Malaysia melalui dermaga pasir PT Prima Budiarta Nusa, Desa Lilangan, Kabupaten Belitung Timur. Keberhasilan operasi berawal dari informasi intelijen mengenai rencana penyelundupan pasir timah yang kemudian dikembangkan melalui penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyergapan terhadap para pelaku. Di lokasi, petugas mengamankan 3 orang terduga masing-masing berinisial A, S alias A, dan S yang sedang menunggu kedatangan kapal HSC. Hasil interogasi mengungkapkan bahwa 8 ton pasir timah telah dimuat ke dalam sebuah truk dan disembunyikan di sebuah bengkel. Tim kemudian bergerak dan mengamankan barang bukti ke Posal Manggar Bangka Belitung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari pengungkapan kasus ini, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 57,19 miliar rupiah. Koderal 1 melalui Patkamla Rubiah bergerak cepat membantu kebakaran KMGL-1 dan proses evakuasi ABK di sekitar alur pelayaran Belawan. Tindakan tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari Posal Medan Labuhan mengenai insiden kebakaran di laut. Setiba di lokasi, Patkamla Rubiah langsung melaksanakan evakuasi terhadap beberapa ABK ke kapal lainnya yang berada di sekitar lokasi. Selanjutnya melakukan pengawalan menuju gudang PMS Gabion menggunakan kapal Pukateri dan melaksanakan upaya pemadaman api. Setelah situasi dinyatakan aman dan Patkamla Rubiah kembali melaksanakan patroli pengawasan di perairan Belawan. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata memimpin konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai stakeholder dari TNI Angkatan Laut, Polda dan Kejati Kepulauan Riau, BNN, Bea Cukai dan juga media di Gedung Serbaguna Mako Koderel 4 Batam. Konferensi pers ini digelar guna menyampaikan kronologis dan hasil penyelidikan terkait penangkapan MV King Sun berbendera Tanzania yang berusaha menyelundupkan sekitar 1,3 ton barang yang diduga narkoba melalui perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Pengungkapan bermula dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti KRI Kerambit 627 dan unsur Guspurla Koarmada 1. Selanjutnya kapal diamankan dan diperiksa di Koderal 4 Batam untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh tim gabungan dari TNI Angkatan Laut, BIN, Polri, BNN, dan Bea Cukai guna mengungkap jaringan serta pihak lain yang terlibat.
Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda, Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalas Veva, Jaya Mahe.